Jawaban fikihnya sederhana, akan tapi tarbiyahnya yang lebih berat. Kita tidak membahas masalah nikahnya dulu. Kita membahas kenapa syahwatmu bangkit terus. Di langkah pertama adalah berusaha dong. Nabi kan mengajarkan. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kalau mampu, nafkah dan sebagainya, menikah. Kalau tidak, berpuasa. Artinya berpuasa begini adalah puasa beneran. Iya, akan tapi fa'innahu lahu wija, berusaha untuk meredam hawa nafsunya. Agar tidak terus bergolak. Sehingga perlu pelampiasan. Sehingga bagi siapapun yang diuji dengan syahwat, maka waspadalah. Dengan hal-hal yang membangkitkan syahwat. Bukan sekedar yang Anda lihat berjalan-jalan dengan baju setengah badan, itu bukan. Akan tapi lebih parah lagi, ada yang di handphone masing-masing. Amanat. Kemudian kalau syahwat beneran yang datang kepada kita, begitu mudah kita usir. Dengan membaca dzikir, mengambil air wudhu, melakukan sholat, syahwat akan tersingkirkan. Akan tapi syahwat yang diundang itulah kita susah untuk mengusirnya. Ada orang berkata, aku punya syahwat, tapi wudhu kok masih datang lagi, datang lagi. Bagaimana akan pergi dia? Karena syahwat itu engkau yang mengundangnya dengan intipan-intipan matamu kepada handphonemu. Anda harus paham makna ini. Kalau kasus itu bukan saja orang anak muda yang belum menikah, yang sudah menikah pun akan hancur. Keindahan kemesraannya dengan pasangannya. Karena tontonan yang kotor itu. Sehingga yang dihayalnya, yang di otaknya adalah alam hayal. Sehingga alam nyata bagi mereka sudah tidak indah lagi. Karena di alamnya, otak itu ngerekam bermacam-macam model yang disaksikan, kemudian digabungkan, tidak ada di alam nyata. Sehingga pada akhirnya tidak ada yang menemukan kepuasan. Seperti itu, harus kita waspadai. Termasuk di antaranya menjauhkan syahwat yang menghindari kontak dengan lawan jenis. Harus waspada dengan menjaga matanya. Sehingga dilarang berduaan khalwah. Orang beriman berduaan. Mobil berduaan saja membangkitkan syahwat karena dia bisa ngomong apa saja. Apalagi kemudian masuk di naudzubillah kamar dan sebagainya. Waspada, takut kepada Allah. Dari situlah yang harus dihindari. Dia ingin menghindar syahwat, tapi dia, mohon maaf, WhatsApp itu biarpun hanya kalimat-kalimat ringan, akan tapi subhanallah, itu bisa membangkitkan syahwat lebih dahsyat daripada melihat. Karena apa? Yang diterobos alam khayal. Seandainya seorang laki-laki mendapatkan message dari perempuan, aku lagi ngapain begitu menyebut sesuatu yang bangkit syahwat. Begitu sebaliknya. Hati-hati. Maka jangan sampai punya WA porno dengan lawan jenis. Ini ada stromnya. Biarpun kalimat, ini pendidikan. Karena bicara lawan jenis, mulai dari kalimat-kalimat membicarakan hal itu. Apakah etis kalau seandainya perempuan mau maaf, saya mau mandi dulu. Coba, perempuan hanya ngomong di WA, aku mandi dulu. Laki-laki yang bukan mahram di saat membaca itu kebayang, dia lagi mandi. Makanya jangan jadi perempuan murahan. Jaga kehormatanmu, jangan bersibuk. Kamar mandi, mau mandi aja ngapain cerita. Ini masalah loh ya. Laki-laki yang membaca WA tersebut kebayang sesuatu dia lagi mandi. Apalagi mohon maaf. Sampai kadang-kadang begitu rendahnya ngomong saya mau, mohon maaf, buang air kecil dan sebagainya. Ngapain cerita? Saya tidak perlu. Gitu aja selesai. Yang kami ingatkan Anda yang diajak komunikasi dengan model perempuan semacam itu atau laki-laki yang suka menggoda dengan kalimat. Ini dari situlah bangkitnya syahwat. Komunikasi. Ini kan. Setelah Anda menjaga diri mata Anda menghindar dari hal-hal yang demikian itu semuanya, kok ternyata memang syahwat Anda tinggi, memang ada orang seperti itu. Syahwatnya tinggi. Ini kan solusi yang harus dilakukan, jangan buru-buru nikah. Sebab nikah harus direncanakan, kalau tidak rencanakan nanti bisa berabe. Cuman ini kasusnya, Anda orang yang sangat soleh atau solehah, menjaga diri dari keharaman, sudah berusaha. Nonton itu enggak, menjaga dengan laki-laki sudah, menjaga, alhamdulillah teraman. Jangankan kok aku membayangkan laki-laki setiap ada lintasan saya buang. Jangankan kok saya masuk kamar dengan laki-laki, tersentuh tangan saya saja, saya merasa risih. Tapi syahwat saya tinggi, ini baru perempuan mulia. Lalu bagaimana? Untuk menikah saya belum waktunya dengan saat ini. Laki-laki ada belum? Lalu bagaimana menikah siri bagaimana?
Tentunya sama-sama berharap jika seandainya berlanjut memang layak dilanjutkan. Ini baru bicara solusi. Sebab kalau tidak dikasih solusi ini, yang terjadi apa? Zina. Na'udzubillah, bukankah orang bodoh? Pintu halal ada, kenapa dia melakukan yang haram? Pintu halal mudah, kenapa melakukan yang haram? Sebagian seorang anak muda akhirnya memilih perzinahan. Padahal ada jalan, tentunya direncanakan lakinya siapa, sambil sekolah dan sebagainya. Ini kan kasusnya apa? Memang syahwatnya bergolak, tidak bisa ditahan. Menghindar dari makan-makan bangkitkan syahwat, sudah. Tapi tetap bangkit syahwat. Nggak mungkin tidak disalurkan dengan cara yang halal. Maka nikah siri ada. Nah ini. Jadi ini pemuda. Yang masih belum pernah berusan. Tapi bangkit syahwat lalu menikah. Pemudi menikah dengan nikah siri. Memang secara hukum syariat adalah halal. Dan terencanakan. Maksudnya terarahkan. Ada tujuannya. Bukan untuk main-main. Hati-hati main-main Allah. Ini bagi yang masih bujang. Ya kalau yang sudah punya halal ya nggak kebayang dong. Maka yang sangat busuk dan busuk-busuk punya halal masih punya hayalan dengan haram. Na'udzubillah. Apalagi nyentuh yang haram. Sudah punya halal, punya istri halal. Coba-coba ya. Suhunya punya suami halal kadang-kadang. Na'udzubillah. Apa yang ada di pikirannya ya Allah? Ini yang ada. Na'udzubillah. Imannya di mana? Cuman ini kan namanya belajar. Nah baru maka bagi anak-anak muda yang memang bangkit syahwatnya kuat. Bukan karena Anda memang jadi budaknya syahwat. Yang setiap hari nonton film-film kotor. Tapi Anda sudah menjaga istighfar, sholat dan sebagainya. Bangkit syahwat dan nikah. Saya belum punya modal, siri. Di saat menikah siri pun harus ada gambaran. Seandainya dia hamil bagaimana? Saya tanggung jawab dan memang saya akan menikah selanjutnya. Biarpun saat ini aku belum hamil, hanya saya ingin punya pelampiasan yang halal saja. Oh sah-sah saja. Ini perbandingannya dengan di saat orang melakukan yang haram itu. Bukan jangan dibandingkan dengan pernikahan yang sudah direncanakan. Ini beda. Ini solusi. Kalau tidak kita buka pintu halal ini, maka akan terbuka pintu haram. Sambil setelah akad nikah, sirri, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan diri di hadapan Allah. Setelah itu konsen dia, saya punya yang halal, pelampiasan syahwat yang halal. Sambil berpikir setelah itu kapan mengadakan resepsinya. Dan resepsi tidak wajib kok. Sunnah dalam madhab kita, jumhur susah. Sunnah. Jadi dalam madhab Maliki, resepsi maknanya isyhar memasyhurkan pernikahan adalah sebuah keharusan. Dalam madhab kita resepsi sunnah. Memang kalau bisa nyembelih onta yang gede-gede gitu. Kalau tidak bisa adalah awalim walau bisa. Buat walimah walaupun hanya satu kambing. Nggak bisa ya ayam. Jangan pitik ayam kecil. Artinya kalau tidak nyembelih telur. Dadar terus. Tidak harus. Maksud kami di sini adalah halal. Menujulah kepada yang halal. Bermudah pintu halal, halal, halal. Dan siapapun yang mengambil langkah ke sini, mohon maaf khususnya kaum laki-laki, ya jangan hanya main-main. Kalau ternyata nanti ada buahnya, ya harus bertanggung jawab untuk masa depan. Dan sudah direncanakan. Wanita pun juga harus, memang ada wanita yang punya hajat. Mustahil dia, na'udzubillah melakukan kehinaan zina. Makanya mungkin seorang wanita hanya menginginkan, ya sudah saya nikah siri, yang penting sambil saya kuliah, sama aman, saya tidak tergoda sana sini. Nah ini adalah perbandingannya, jangan dibandingkan dengan nikah yang betul-betul resmi tadi, akan tapi ini adalah untuk sebuah solusi. Jadi dibenarkan dengan tujuan. Sebab di luar sana, na'udzubillah, yang sudah tidak ada iman dalam hatinya. Kalau suka-suka main di sana sini. Melakukan kehinaan, keharaman. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Boleh anakku yang muda tadi, kamu boleh menikah sirri dengan perempuan solehah, yang suatu ketika nanti akan tetap kalian lanjutkan dengan pernikahan yang sesungguhnya, karena kalian ingin menghindar dari keharaman. Tentunya nanti harus ada adabnya, tata krama dan sebagainya. Biarpun himbuan utama tidak begitu. Himbuan utama adalah nikah dengan resmi, segera dibuatkan surat-surat dan sebagainya. Itu kan himbuan utama dan pertama. Cuman untuk memberikan solusi kadang lebih. Jadi gini loh, ada fadil utama dan tidak utama. Utamanya dengan cara resmi seperti itu. Dengan catatan-catatan resmi utama. Biasa siri adalah tentu di bawahnya. Cuman bisa menjadi utama, menjadi kalah. Kenapa? Ini untuk solusi. Yang katanya mafdul, yang tidak utama menjadi utama. Kenapa? Genting. Karena dia orang takut kepada Allah.
menjadi didahulukan. Jadi kunci menjadi utama tidak utama adalah urusan dengan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.